Ya, Bapak Ibu, selamat bertemu. Nama saya Tuti dari Leader Source. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk sesi kelima dan nanti sesi keenam di membangun gereja yang sehat. Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa sesi tentang membangun gereja yang sehat. Dan kita sudah masuk ke sesi yang kelima dari membangun gereja yang sehat. Apakah Bapak Ibu masih ingat apa saja yang sudah disampaikan sehubungan dengan gereja yang sehat dari awal? Ya, apa yang menjadi visinya Tuhan Yesus tentang gereja? Apakah Bapak Ibu masih ingat? Bagaimana dengan Bapak Yohanes dan Ibu Paulina? Apa visinya Tuhan Yesus tentang gereja? Agar setiap orang dipenuhi dengan kepenuhan ilahi. Agar setiap orang dipenuhi dengan kepenuhan ilahi. Apakah tujuan Tuhan Yesus membangun gereja itu adalah membangun gedung? Bukan. Tetapi membangun orang. Apa perspektifnya Tuhan Yesus tentang gereja? Gereja di dalam perspektifnya Tuhan Yesus itu adalah gereja yang seperti apa? Gereja yang setiap orang berfungsi. Setiap orangnya berfungsi, gereja itu penuh dengan pengharapan, punya kuasa, bahkan dibilang bahwa alam maut sekalipun tidak menguasainya. Ya, gereja itu penuh dengan kemenangan. Kalau kita baca kitab Wahyu, ya, gereja itu akan mengalami yang namanya kemenangan, gitu ya. Jadi gereja itu penuh dengan pengharapan. Nah, bagaimana dengan perspektifnya Paulus tentang gereja? Apakah Paulus ketika dia berpikir tentang gereja, dia memikirkan kebaktian gereja? Apakah dia berfokus kepada gedung gerejanya? Lalu apa yang dia pikirkan ketika Paulus memikirkan tentang gereja? Fokusnya kepada orang. Kepada orang, bahwa dia selalu membangun orang, ya. Lalu apa lagi? Proses, bahwa dia menyadari bahwa untuk sampai pada visi yang Tuhan Yesus punya untuk gereja, itu perlu proses. Tidak ada gereja yang langsung bisa jadi seperti itu. Karenanya tidak ada gereja yang sempurna. Setiap gereja bertumbuh mencapai kepenuhan ilahi. Ya, setiap gereja itu punya proses, seperti tubuh kita juga berproses dari mulai baru lahir, masih bayi, kemudian menjadi lebih besar, semakin lama semakin menjadi dewasa. Kemudian Paulus juga selain dia fokusnya pada orang, pada proses, selalu ada tujuan bahwa gereja itu harus mencapai visinya Tuhan Yesus, ya. Siapa sebenarnya yang memiliki gereja? Tuhan. Yang membangun gereja? Orang-orang. Yang membangun gereja itu adalah Tuhan, ya. Nah, jadi karena gereja itu adalah miliknya Tuhan, visinya adalah dari Tuhan. Karena itu gereja itu haruslah berpusatkan kepada Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah gereja kita masing-masing sekalipun namanya gereja, apakah sudah benar-benar berpusatkan pada Kristus? Nah, ciri-ciri gereja yang berpusatkan pada Kristus itu ada beberapa ciri, ada beberapa karakteristik gereja yang berpusatkan pada Kristus. Karakteristik yang terutama adalah bahwa setiap orang berfungsi. Ya, gereja yang berpusatkan kepada Kristus itu setiap orang itu akan berfungsi dalam 4 hal. Dalam apa saja itu 4 hal itu? Dalam hal setiap orang akan bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan atau ke arah Kristus, ya. Lalu setiap orang akan melayani sesamanya melalui kasihnya. Kemudian setiap orang akan saling membangun satu yang lain.
dan setiap orang akan menjangkau orang lain, ya. Nah, dengan setiap orang berfungsi seperti itu, maka gereja itu semakin hari akan semakin bertumbuh dan semakin menjadi lebih sehat, dan gereja itu juga akan memberi dampak bagi gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Gereja akan mempunyai hubungan yang jauh lebih sehat dengan gereja-gereja yang di sekitarnya, dan pada akhirnya gereja tersebut akan memancarkan Roh Kudus. kemuliaan Tuhan, ya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi gereja itu yang membangun Kristus untuk kemuliaan Kristus. Karena itu, mari sekarang Bapak Ibu sekalian kembali lagi kita merenungkan apakah gereja kita, kehadiran gereja kita atau kita sendiri sebagai gereja Tuhan sudah memancarkan semuanya itu. Dan di sini kita juga sudah sama-sama mempelajari tentang bagaimana kita bisa membuat gereja itu bisa menjadi gereja yang sehat, ya, yaitu bahwa kita harus membangun setiap orang. Di dalam gereja-gereja yang dengan pemikiran tradisional, biasanya orang-orang membangun gereja itu pusatnya pada siapa? Pemikiran tradisional. Pada pemimpinnya seorang diri, ya, pada pemimpinnya, sehingga segala sesuatu fokusnya itu adanya pada pemimpin. Apapun juga yang pemimpinnya pikirkan, strateginya pemimpin yang memikirkan, visinya pemimpinnya yang memikirkan, yang menjalankan juga pemimpinnya yang memikirkan. Itu sebabnya tidak heran ada begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang pada akhirnya mengalami kelelahan. Bukan saja kelelahan secara fisik, tetapi juga kelelahan secara spiritual. Kenapa? Karena dia banyak terus memberi, tapi dia tidak punya waktu untuk menerima, ya, apa yang seharusnya dia terima, terutama dari firman Tuhan, disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Dia tidak punya waktu untuk mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Kenapa? Karena sibuk harus melayani jemaat yang ini, jemaat yang itu, dan sebagainya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat bahwa ada lagi gereja-gereja yang di dalam pendekatannya itu fokusnya kepada program, ya, dalam artian bahwa gereja tersebut pokoknya dari hari Minggu sampai hari Sabtu itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, sehingga gereja itu selalu ramai, gereja selalu penuh, selalu ada kegiatan setiap harinya. Apakah itu salah? Tentu saja nggak salah, gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah, dari program-program yang diberikan tersebut, sebenarnya apa yang mau dicapai? Apakah program-program yang diberikan itu yang mau dicapai adalah visi Tuhan yang utama, membuat setiap orang yang menerima program itu mengalami yang namanya kepenuhan Allah di dalam satu persekutuan tubuh Kristus, ataukah hanya sekedar, oh iya, ini program ini lagi lagi marak atau lagi banyak dilakukan oleh gereja-gereja gitu, sehingga akhirnya kita juga ngikut gitu. Sebagai salah satu contoh misalnya, saya dulu bekerja di sebuah organisasi yang juga bekerja dengan gereja-gereja untuk kemudian melayani anak-anak yang berada di dalam kemiskinan. Nah, biasanya di dalam kunjungan-kunjungan saya kepada gereja-gereja mitra, itu kami membahas tentang apa sih yang diberikan kepada anak-anak, program-program apa yang diberikan kepada anak-anak. Dan ketika kami membahas program-program, saya selalu bertanya, program ini sebenarnya untuk mencapai apa, gitu ya. Nah, ada stafnya gereja yang menangani proyek itu yang bisa menjawab dengan baik, sehingga saya bisa mengerti, oh, tujuan dari program ini supaya membuat anak yang menerima program tersebut mengalami perubahan dalam hal apa saja. Tetapi ada banyak juga yang ketika saya bertanya, mereka tidak bisa jawab. Kadang-kadang jawabannya adalah supaya
anak itu nggak bosen ketika datang, atau supaya anak itu nanti tidak jadi berhenti dari proyek tersebut karena di gereja lain ada kegiatan itu, gitu ya. Jadi dia melakukan kegiatan itu hanya karena gereja lain melakukannya, maka dia melakukan itu. Nah, sedangkan di dalam gereja yang sehat, program itu mestinya dibuat untuk apa? Bapak Ibu masih ingat? Program itu dibuat untuk membangun orang, membangun kehidupan. Artinya sebuah program itu indikator keberhasilannya bukanlah bahwa program ini sudah selesai dilakukan. Kasih laporan, selesai di situ. Tetapi program tersebut indikator keberhasilannya adalah orang-orang yang menerima program tersebut mengalami perubahan hidup. Ya, mengalami perubahan hidup. Apakah itu program katekisasi, apakah itu program retreat, apakah itu program sekolah minggu, apakah itu program yang dibuat untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, apakah program itu untuk anak-anak muda, semua program termasuk kebaktian sekalipun ketika Bapak Ibu berkhotbah. Semua itu tujuan akhirnya adalah supaya ada kehidupan yang diubahkan, supaya ada perubahan di dalam kehidupan. Nah, itulah Bapak Ibu yang sudah dibicarakan selama sesi-sesi sebelumnya, dan di sesi keempat yang sudah Bapak Ibu juga dengarkan itu bicara tentang siapa sebenarnya yang kita bangun, ya. Ada 2 strategi di dalam membangun gereja yang sehat. Yang pertama adalah kita mempunyai strategi untuk membangun pemimpin, ya. Yang kedua adalah kita mempunyai strategi untuk membangun setiap orang yang lain di luar pemimpin, ya. Nah, itulah yang kita bicarakan selama 4 sesi sebelumnya. Nah, di sesi yang kelima ini Bapak Ibu sekalian, kita mau membahas tentang 5 jawatan gereja. Mari Bapak Ibu masih punya atau masih pegang buku kerjanya. Mari Bapak Ibu kita buka buku kerja Bapak Ibu di halaman 106. Ya. Di halaman 106, dan mari Bapak Ibu juga buka Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, buku kerja Bapak Ibu di halaman 106, dan buka juga Alkitab Bapak Ibu di Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, silahkan Bapak Ibu membaca Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Di situ disebutkan ada 5 jawatan gereja. Ya, 5 jawatan gereja. Apa sajakah 5 jawatan gereja itu Bapak Ibu? Bolehkah disebutkan 5 jawatan gereja tersebut? Rasul-rasul. Jadi yang pertama adalah Rasul. Kemudian Nabi. Pemberita Injil. Ada penginjil. Gembala. Ada gembala. Dan ada Pengajar. guru, ya, atau pengajar. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang kelima jawatan ini? Apa tugas kelima jawatan ini? Kalau dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, apa kira-kira tugas tanggung jawab utama dari kelima jawatan ini? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi. Jadi tugasnya adalah memperlengkapi. Di sesi sebelumnya Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang arti memperlengkapi. Dari kata apa Bapak Ibu masih ingat?
katartismos. Iya, katartismos. Ya. Jadi katartismos ini artinya adalah Bapak Ibu melakukan apa saja untuk bisa membuat seseorang bisa berfungsi atau mampu melakukan tugas pelayanannya, ya, tugas atau tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas utama semuanya itu sama. Tetapi tugas memperlengkapi yang seperti apa dari tiap-tiap jawatan ini, itulah yang membedakannya kenapa yang ini disebut nabi, kenapa yang ini disebut rasul, kenapa yang ini disebut guru, kenapa di sini disebut gembala dan penginjil. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan atau mengikuti video ini juga bertanya, tapi di gereja saya ini sudah nggak ada nih jawatan-jawatan ini. Gereja saya adalah gereja yang modern, tidak lagi mengikuti yang kayak begini. Betul Bapak Ibu, tetapi nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya yang dibicarakan ini bukan bicara tentang posisi di dalam sebuah struktur. Tetapi ini lebih banyak bicara tentang peran. Yang sekalipun di gereja kita saat ini tidak ada posisi, mungkin posisi rasul, tidak ada lagi. Tetapi nanti kita bisa lihat bahwa perannya sebenarnya sekarang ini masih ada. Hanya dipegang oleh orang dengan nama posisi yang berbeda. Nah, mari kita sekarang lihat lebih mendetail apa sebenarnya tugas dari masing-masing jawatan ini atau peran dari masing-masing jawatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa yang menjadi peran dari rasul. Mari Bapak Ibu kita lihat 1 Korintus 3 ayat 10. Bisakah tolong seseorang membacakan 1 Korintus 3 ayat 10? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Iya, terima kasih Pak Yohanes. Jadi di sini bicara tentang bahwa rasul itu adalah ahli bangunan, ya, ahli bangunan yang pada waktu itu bukan hanya sekedar menggambar kayak arsitek sekarang, tugasnya adalah membuat gambar apa yang mau dibangun, rumah model apa yang mau dibangun. Pada zaman dulu itu yang namanya ahli bangunan itu bukan hanya sekedar menggambar, tetapi juga memberikan arahan, merancang, membuat strategi, ya, memberi visi, dan itulah yang dilakukan oleh rasul, ya. Rasul itu perannya adalah memberi visi, memberikan arahan, memberikan strategi. Apakah tugas-tugas ini atau peran-peran ini sekarang ini ada nggak di gereja Bapak Ibu? Ada nggak orang yang berperan membuat strategi, membuat rancangan atau membuat visi? Ada nggak di gereja Bapak Ibu? Di gerejanya Ibu Paulina, di gerejanya Pak Yohanes ada? Ada, walaupun namanya bukan rasul, ya. Nah, contoh di dalam Alkitab, siapa itu rasul? Kita bisa lihat di Kisah pasal 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Bolehkah ada yang membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 37? Siapa yang disebut rasul di dalam Alkitab? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Iya, terima kasih. Berarti di situ Petrus itu adalah rasul. Jadi contoh rasul di dalam Perjanjian Lama adalah Petrus. Nah, rasul itu kalau di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai apostolos, ya.
Jadi rasul itu adalah apostolos. Nah, apa itu apostolos? Apostolos itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Allah, ya. Jadi mereka itu diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah untuk apa? Untuk melihat atau untuk menangani atau untuk memimpin gereja secara keseluruhan, ya, dengan memberi visi, memberikan arahan, tujuan, memberikan strategi. Itulah tugas utama dari rasul, yang sampai sekarang tentu saja di gereja ada yang punya peran-peran seperti itu walaupun namanya bukan rasul. Lalu yang kedua, nabi. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10. Apa sebenarnya yang kita lihat tugas dari seorang nabi? Adakah yang bisa membacakan Kisah Para Rasul 21 ayat 10? Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya, terima kasih. Jadi contoh nabi di dalam perjanjian baru itu adalah Agabus. Apa sih sebenarnya peran seorang nabi? Peran seorang nabi itu yang pertama adalah biasanya dia menghubungkan orang-orang dengan Allah. Ya, jadi kalau zaman dulu kan nabi-nabi Tuhan selalu memberikan pesan-pesan Tuhan kepada raja-raja atau kepada umat Israel sehingga mereka bisa terhubung dengan Allah. Ketika ada orang-orang melakukan pelanggaran hukum-hukum Tuhan atau menjauh dari Tuhan, biasanya nabi-nabi itu akan datang untuk memberikan teguran supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan nabi-nabi itu juga mengajak orang untuk kembali menyembah Tuhan, melayani Tuhan, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Allah. Ya, jadi ini adalah tugas seorang nabi. Nah, sekarang ini di gereja kita, mungkin secara posisi tidak ada di gereja kita yang namanya posisi nabi di dalam struktur gereja kita. Tetapi apakah ada nggak orang-orang yang berperan membawa orang-orang semakin dekat kepada Tuhan? Menegur ketika salah, memberikan arahan untuk kembali kepada jalan yang benar ketika melihat ada orang yang salah. Ada nggak orang-orang yang berperan seperti itu di gereja kita? Tentu saja ada, walaupun namanya bukan nabi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang kita akan lihat adalah gembala. Ya, biasanya sekarang ini disebut sebagai pendeta, ya. Kalau di banyak gereja biasa disebut sebagai pendeta. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 28. 1 Petrus 2 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Iya. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Ayat 2. Oh, 1 Petrus, sorry, maaf. 1 Petrus terbalik saya. 1 Petrus 5 ayat 2, ya. Silakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ya, lalu Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Bolehkah 1 Petrus tadi dibaca? Kita mulai 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4, Mak. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan mendapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Iya, terima kasih. Jadi Tuhan menghendaki orang-orang, para pemimpin itu menjadi gembala. Dan di sini tugas gembala itu adalah biasanya kalau ada orang-orang sering datang ke pendetanya untuk apa? Kalau ada orang datang ke pendetanya umumnya untuk apa? Minta nasihat, ya. Minta nasihat, kalau bisa ada kesulitan, minta didoakan, ya, konseling dan sebagainya. Tetapi sebenarnya seorang pendeta atau gembala itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika ada orang datang minta nasihat atau minta didoakan dan sebagainya. Tetapi yang akan dilakukan oleh seorang gembala ialah setelah dia mendoakan atau setelah dia menolong orang itu, menasihati dan seterusnya, biasanya pendeta atau gembala itu akan meminta orang tersebut untuk juga mempunyai kepedulian terhadap orang lainnya. Ya, kan sering biasanya ketika ada seseorang datang kepada pendetanya dengan segala kesulitannya, dinasihati oleh pendetanya, dan kadang-kadang pendetanya akan bilang sama orang tersebut bahwa dari peristiwa ini kira-kira apa yang bisa disyukuri, ya. Nah, apa yang Tuhan ajarkan? Kalau bisanya Bapak, Ibu, Saudara ngelihat orang lain mengalami hal yang sama, apa yang akan Bapak, Ibu lakukan? Jadi nggak berhenti sampai hanya sekedar ya udah selesai berdoa, tapi dia juga mengajak orang untuk punya kepedulian yang lebih lagi kepada orang lain. Ya, jadi tugas gembala ialah menolong orang untuk bisa melayani orang lain. Ya, sama seperti di sini, gembala-gembala itu harus menjaga kawanan domba, ya, harus bisa melayani orang lain. Nah, itu adalah tugas dari gembala, ya. Dan di gereja kita ada orang-orang yang melakukan itu. Yang berikutnya adalah guru. Apa kira-kira tugas seorang guru di dalam gereja? Mengajar apa? Mengajar kebenaran. Jadi tugas seorang guru di gereja adalah bagaimana menghubungkan orang dengan kebenaran firman Tuhan, supaya orang itu bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran firman Tuhan, melainkan mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tugas seorang guru. Bukankah guru itu juga kalau di sekolah, kita kan ingin melihat perubahan di dalam diri orang yang kita ajarkan. Jadi kan selalu indikator keberhasilannya yang tadinya tidak tahu dia menjadi tahu dan kemudian mampu melakukannya. Itu kan selalu yang menjadi tujuan guru mengajar. Demikian juga di gereja, ya. Di gereja itu tugas guru adalah membangun orang lain, mengajar orang lain. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Ayat ini menjelaskan tentang adanya para pengajar di Antiokhia, ya. Kemudian penginjil. Apa tugas penginjil, Bapak Ibu? Menjangkau orang. Tapi apakah hanya menjangkau saja? Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, menolong orang supaya mengenal Tuhan. Menolong orang supaya mengenal Tuhan, dan orang ini juga bisa menjangkau yang lainnya lagi. Ya, contohnya kalau di dalam perjanjian baru itu ada di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8 di situ dikatakan Filipus itu adalah seorang penginjil,
Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semua ini, semua jawatan ini punya peran untuk memperlengkapi. Seorang rasul sekalipun, dia bukan hanya sekedar dia membuat strategi, memberi visi, memberikan arahan dan sebagainya, tetapi dia juga membangun pemimpin-pemimpin yang lain, menolong pemimpin-pemimpin yang ada dan membangun pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, karena itu, sekalipun sekarang di gereja kita tidak ada lagi yang namanya rasul, tidak ada lagi yang namanya nabi. Mungkin kalau penginjil masih ada ya, di gereja-gereja kita ada yang disebut sebagai guru Injil, ya. Guru di sini masih ada di gereja kita ya. Misalnya apa? Guru sekolah minggu, ya. Kenapa? Iya, ngajar anak-anak muda dan sebagainya. Gembala ada ya. Nah, biasanya tugas atau peran rasul ini dipegang oleh siapa? Oleh gembala, dirangkap oleh gembala ya. Sedangkan kalau di dalam perjanjian baru itu dipisahkan gitu ya. Jadi gembala itu fungsinya lebih kepada membuat orang-orang, membangun orang supaya bisa melayani ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ini sudah cukup jelas? Ya. Nah, karena itu ketika kita melihat ini, jawatan-jawatan ini, kalau dilihat dari sisi perannya, maka sebenarnya ini mestinya ada di dalam gereja kita masing-masing. Ya. Nah, setiap peran-peran ini perlu dijalankan di dalam gereja kita masing-masing kalau kita mau menjadi gereja yang sehat. Nah, mari Bapak Ibu sekarang kita membuka buku kerja halaman 112. Di buku kerja halaman 112, di situ Bapak Ibu akan menemukan sebuah gambar yang menunjukkan hubungan antara kelima jawatan itu dengan 4 sisi dari kehidupan gereja yang sehat. Tadi dikatakan di dalam sesi sebelumnya bahwa apa ciri utama gereja yang sehat, Bapak Ibu? Semua orang berfungsi. Setiap orang berfungsi. Ya. Kalau Bapak Ibu buka buku kerja Bapak Ibu halaman 112, di situ Bapak Ibu akan menemukan gambar seperti ini. Ya. Nah, apa hubungannya kelima jawatan tadi, yaitu nabi, rasul, kemudian penginjil, guru, dengan apostolik, atau dan juga gembala dengan 4 sisi dari semua anggota berfungsi. Semua anggota berfungsi harus berfungsi dalam hal apa saja? Bertumbuh dalam Kristus, Bangun orang lain, melayani sesama, membangun membangun, orang lain, dan menjangkau Tuhan. nah, kira-kira tugas nabi itu, peran nabi itu berhubungan dengan yang mana dari 4 tersebut? Bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Jadi di sini peran nabi itu akan menolong jemaat bertumbuh ke arah Kristus. Kalau gembala, kira-kira perannya gembala itu ada hubungan dengan, Melayani sesama. ya, jadi tugas gembala
adalah membuat jemaat untuk bisa berperan dalam melayani orang lain. Bagaimana dengan guru? Tugas guru itu ada hubungan dengan membangun orang lain. Jadi guru, tugasnya, peran guru di gereja adalah menolong setiap jemaat supaya jemaat tersebut bisa membangun orang lain. Kalau yang di sini tugasnya siapa? Menjangkau orang. Peran hubungan dengan siapa? Penginjil, ya. Jadi tugasnya penginjil adalah membangun jemaat supaya mereka bisa menjangkau. Jadi baik penginjil, nabi, guru, gembala, semuanya itu harus membangun jemaat untuk bisa bertumbuh ke arah Kristus, untuk bisa melayani orang, untuk bisa membangun orang lain dan menjangkau orang lain. Lalu bagaimana dengan rasul? Ya. Apa perannya rasul? Perannya rasul di dalam gambar ini, tugas utamanya adalah untuk kepemimpinan secara keseluruhan. Ya. Jadi tugasnya rasul itu adalah untuk membangun orang-orang supaya para pemimpin yang ada di gereja itu supaya juga bersama-sama dengan dia mampu untuk memimpin gereja tersebut secara keseluruhan. Ya, melihat secara keseluruhan gereja tersebut mau dibawa kemana, visinya apa, tujuan apa untuk tahun ini, siapa yang harus dibangun, strateginya bagaimana membangun gereja. Kalau misalnya, gereja saya mau melakukan penanaman gereja di tempat yang lain. Nah itu yang pertama-tama memikirkannya adalah rasul. Dan rasul ini membangun pemimpin-pemimpin yang lain supaya mampu untuk melakukan tanggung jawab yang sama. Satu saat nanti ketika dia mungkin sudah tua atau ada gereja-gereja tertentu yang pemimpin-pemimpinnya itu mengalami mutasi atau ada rotasi ke gereja yang lainnya setelah sekian tahun melayani di gereja tertentu. Nah, untuk itu, maka sebelum dia pindah, dia harus bisa membangun orang-orang pemimpin-pemimpin yang di sekitarnya supaya ketika dia pindah ke gereja lain, apa yang sedang dijalankan ini tidak terputus. Seringkali yang terjadi pengalamannya, ketika ada pemimpin yang baru, biasanya visinya, ya, programnya, semua arahan-arahannya baru dari nol lagi. Sehingga apa yang sebetulnya tadinya sudah dibangun dari awal, jadi tidak selesai. Ya, dan jemaat akhirnya merasa bahwa, kok yang itu aja belum selesai, sekarang udah ada yang baru lagi. Jemaatnya menjadi lelah, gitu ya. Karena kayaknya nggak sampai ada hasilnya, sudah ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Nah karena itu, kita bisa melihat di sini, apa kaitan antara 5 jawatan dengan membangun gereja yang sehat. Ya, ternyata 5 jawatan ini juga bisa digunakan untuk membangun gereja yang sehat. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Kalau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini juga punya pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan Bapak Ibu, tapi jangan sampai nggak bisa tidur ya Bapak Ibu, boleh ditulis dan dikirimkan kepada kami sehingga kami bisa meresponi pertanyaan Bapak Ibu juga. Mari Bapak Ibu sekarang buka halaman 114 dan kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Kalau kita baca Efesus pasal 4,
apa saja yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari Efesus pasal yang keempat? Memang ini satu pasal ya, tapi mungkin secara singkat saja Bapak Ibu bisa mendapatkan ide-ide apa yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam Efesus pasal 4. Itu ada di buku kerja Bapak Ibu halaman 114 ya. Jadi di dalam Efesus pasal 4 secara singkat Bapak Ibu di situ mau menjelaskan bahwa peran utama dari kelima jawatan tadi di dalam gereja di Efesus adalah memperlengkapi orang dan membentuk budaya. Budaya apa yang dibentuk? Yaitu budaya bahwa setiap orang dibangun untuk membangun orang lain. Ya, itu yang terjadi di dalam Efesus pasal 4. Jadi gereja di Efesus itu dibangun orang-orangnya oleh siapa? Oleh kelima jawatan ini. Ya, dibangun supaya dan budayanya juga diciptakan. Ya. Karena tugas pemimpin antara lain adalah membangun budaya. Ya, jadi orang-orang seringkali bilang, oh saya mau menciptakan budaya. Kemudian ditulislah ini budaya yang baru dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang menciptakan budaya itu adalah pemimpinnya. Ya. Dan pemimpin di sini yaitu 5 jawatan ini kalau di dalam gereja di Efesus, mereka membangun budaya. Budaya apa? Budaya di mana setiap jemaatnya itu punya, semua jemaatnya dibangun oleh para 5 jawatan ini supaya mereka mampu untuk membangun orang lainnya. Dan juga di dalam Efesus pasal 4 ini kita bisa belajar bahwa ternyata kelima pelayanan ini, kelima jawatan ini bukan semata-mata cuma jabatan, tapi yang lebih utama lagi yang harus kita fokuskan adalah perannya, ya, perannya di dalam gereja. Lalu kita juga bisa berkesimpulan bahwa ternyata sekalipun di gereja kita secara struktural itu tidak ada posisi nabi, tidak ada posisi rasul, tetapi perannya itu masih tetap dibutuhkan oleh gereja-gereja masa kini, ya. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berefleksi sebentar, merenungkan sebentar. Kira-kira dari 5 jawatan ini, bagaimana realitanya, kenyataannya di gereja Bapak Ibu sekalian? Adakah dari kelima jawatan ini yang belum terlalu kelihatan perannya, atau peran dari peran apa dari kelima jawatan ini yang belum terlalu kelihatan di gereja Bapak Ibu? Ya, silakan renungkan Bapak Ibu, dari kelima ini peran yang mana yang belum terlalu kelihatan di gereja Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu sudah punya daftar peran apa saja yang belum kelihatan atau mungkin sudah ada tapi belum maksimal di gereja Bapak Ibu? Bagaimana dengan Pak Yohanes dan Ibu Paulina? Adakah? Ya, di tempat saya ini yang kurang adalah guru, dalam artian ya firman Tuhan diajarkan segala macam, tapi belum sampai kepada membangun orang lain untuk melakukan hal yang sama. Iya, jadi perannya sudah ada, orang yang melakukannya sudah ada, firmannya sudah dibagikan, tapi rupanya itu masih sebatas pada menyampaikan program, ya, menyampaikan firman selesai sudah, tapi belum seperti tadi Pak Yohanes bilang, belum sampai bisa membuat orang mampu untuk membangun orang lainnya lagi, ya, jadi ada sesuatu yang harus dilakukan lebih supaya apa yang sudah diajarkan itu tidak stop sampai di situ. Tapi ada hasilnya, yaitu orang yang sudah menerima pengajaran firman itu bisa membangun orang lainnya lagi. Baik, terima kasih, satu pengamatan yang sangat baik. Ada pengalaman lain mungkin Ibu Paulina? Ya, kalau di tempat saya sebetulnya juga begitu, bahwa masing-masing itu sudah ada. Tapi memang mungkin ada yang perlu memang
mengoptimalkan gitu ya misalnya, tapi peran-peran itu memang sudah ada di mana. Iya, jadi perannya sudah ada, tapi ada yang belum maksimal atau optimal sehingga apa yang menjadi tujuan akhirnya, yaitu kayak kalau peran nabi, tujuan akhirnya adalah bahwa orang-orang itu akan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian guru itu, orang-orang itu akan bisa membangun orang lain, penginjil itu orang-orang akan bisa menjangkau yang lain lagi, dan gembala itu membuat orang-orang mampu untuk melayani orang lain, sedangkan rasul itu akan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru. Mungkin itu belum terjadi secara maksimal. Padahal peran-peran ini semuanya sudah ada. Nah, di dalam sesi yang sebelumnya, sesi keempat, Ibu Paulina sudah menjelaskan bagaimana kita membangun supaya ini tuh bisa tercapai gitu ya. Dan nanti di sesi ke-6 kita akan lebih mendalami lagi itu. Bagaimana supaya tidak hanya berhenti sampai pada pengajaran seperti yang tadi Pak Yohanes bilang. Tapi benar-benar bisa membuat orang mengalami perubahan hidup. Ya. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian, selain 5 jawatan ini, banyak orang kemudian sering bertanya. Ya, biasanya di dalam percakapan-percakapan tentang gereja, seminar-seminar tentang gereja, ada pertanyaan-pertanyaan struktur gereja yang paling baik itu yang seperti apa? Ya. Nah, ini sangat menarik juga pertanyaan ini Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini punya pertanyaan yang sama. Struktur yang seperti apa yang seharusnya kita punya untuk gereja kita? Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, yang kayak gimana ya harusnya? Bagaimana menurut Ibu Paulina dan Pak Yohanes? Ya, karena saya berpikir bahwa ya sejak awal kita belajar bahwa tujuan membangun gereja adalah membangun pemimpin-pemimpin dan orang-orang, sehingga struktur yang ada haruslah juga fokusnya mengarah kepada itu, untuk membangun orang-orang dan membangun pemimpin ya. Iya. Strukturnya harus mengarah kepada membangun orang dan membangun pemimpin. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Pak Yohanes? Iya, jadi strukturnya harusnya melayani orang-orang, bukan orang-orang yang melayani struktur. Struktur harusnya melayani orang-orang dan bukan orang melayani struktur. Sangat menarik ya. Tapi bagaimana dengan realita yang ada? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini, Bapak Ibu punya pengalaman tidak? Apa realitanya yang terjadi saat ini? Apakah betul struktur yang ada itu untuk membangun orang atau untuk melayani orang dan bukan sebaliknya? Biasanya yang terjadi, struktur itu fleksibel atau tidak? Tidak ya. Biasanya struktur itu sudah tetap gitu ya. Sudah kayaknya tidak bisa diganggu gugat, sudah ada formatnya. Pokoknya harusnya begini. Ada pemimpin di atasnya, di bawahnya seperti ini. Nah, hal yang menarik kita bisa pelajari dari, tadi sebenarnya kita sudah baca juga perikopnya, yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Di sini bicara tentang hal-hal yang seharusnya menjadi dasar sebuah struktur. Ya. Bagaimana kita membuat struktur gereja? Tadi kita sudah baca ayatnya. Di sini ada, kalau Bapak Ibu melihat di buku kerja Bapak Ibu halaman 118. Di halaman 118, Bapak Ibu akan melihat sedikitnya ada 9 hal yang akan atau yang memungkinkan untuk mempengaruhi bentuk struktur gereja Bapak Ibu. Jadi ada 9 hal yang mempengaruhi bentuk struktur gereja Bapak Ibu. Ya. 9 hal itu apa saja? Yang pertama itu adalah
dalam hal letak geografisnya. Ya. Apakah gereja Bapak Ibu itu ada di daerah kota besar atau ada di daerah kota kecil, ya? Apakah ada di daerah dengan jumlah penduduknya juga mungkin, ya, jumlah penduduknya dan sebagainya. Bagaimana dengan komunitas di sekitarnya, ya, itu mempengaruhi. Lalu yang kedua adalah ukuran. Ya, gereja Bapak Ibu itu apakah gereja yang besar atau gereja yang kecil atau gereja yang sedang, ya, itu juga akan mempengaruhi struktur gereja Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah budaya. Bagaimana budaya di sekitar Bapak Ibu. Itu sebabnya kita tahu di Indonesia saja ada begitu banyak bermacam-macam denominasi gereja. Dan ada gereja-gereja yang denominasinya berdasarkan suku tertentu, ya. Karena apa? Budayanya berbeda dengan suku-suku yang lainnya. Gereja di Asia juga berbeda dengan gereja di misalnya di Amerika atau di Afrika, ya. Karena apa? Karena budayanya berbeda. Strukturnya akan berbeda juga. Kemudian apalagi yang bisa mempengaruhi? Yang bisa mempengaruhi juga adalah perbedaan generasi. Ya, gereja Bapak Ibu itu sekarang ini lebih banyak dipenuhi oleh didominasi oleh anak-anak muda kah atau orang tua? Ya, satu hari kami mau melakukan satu pelatihan dan kemudian pendetanya ketika bertemu saya, pendetanya bilang, "Bu, di gereja saya ini sama sekali nggak ada anak mudanya. Gereja saya ini adalah gereja yang semuanya itu anggotanya sudah tua, sudah opa-oma, ya. Jadi kalau Ibu mau mengajar di gereja saya, Bapak Ibu Ibu tolong perhatikan bahwa mereka itu sudah tua-tua gitu ya. Jadi jangan dikasih yang susah-susah, kasih aja sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh orang yang sudah tua-tua itu." Lalu ketika saya tanya kemana orang mudanya, padahal itu gereja ada di kota metropolitan, ada di Jakarta, kota besar ya, di mana banyak sekali anak muda. Tapi dia bilang, itulah anak-anak mudanya pindah ke gereja lain, katanya gitu ya. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Jadi macam generasi seperti apa juga akan bisa mempengaruhi struktur dari gereja Bapak Ibu. Kemudian juga sosioekonomi. Perbedaan sosioekonomi. Siapa orang-orang yang Bapak Ibu sedang layani atau ada di gereja? Apakah mereka punya latar belakangnya seperti apa dalam hal pendidikan mungkin, dalam hal pekerjaan, itu juga akan mempengaruhi struktur, ya. Kemudian juga usia gereja. Usia gerejanya apakah gereja baru, gereja yang baru saja dibangun atau gereja yang sudah lama. Kemudian juga kestabilan keanggotaan gereja. Sudah berapa lama mayoritas anggota gerejanya ada di situ. Kedewasaan spiritualnya. Lalu berapa jumlah dari para pemimpin yang ada di situ. Itu akan mempengaruhi struktur gereja Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bicara soal struktur, itu kita akan melihat dari kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 itu struktur itu akan dipengaruhi oleh kebutuhan kepemimpinan, apa yang menjadi pendorong motivasi di dalam membuat struktur tersebut, dan kemudian apa yang menjadi tanggung jawab umum dari pemimpin yang ada di gereja tersebut. Nah, itulah yang Bapak Ibu kita bisa bicarakan atau bisa diskusikan untuk sesi ini, yaitu sesi tentang 5 jawatan dan struktur gereja. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan mengirimkannya kepada kami, apakah melalui email ataukah melalui telepon ataukah melalui WhatsApp atau SMS.
Kita ketemu lagi nanti di sesi yang ke-6. Terima kasih Bapak Ibu.